الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, keluarga besar Majelis Kajian Masjid Al-Ijtihad rahimahullah, mari kita melanjutkan kajian kita pada hari ini, kaidah ke-84 tentang syarat dan kaidah dalam dakwah atau mengajak manusia kepada agama Islam yang hak atau benar. Bagaimana metodenya? Lantas apa saja hal-hal yang perlu disampaikan dan yang lainnya, insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan kita hari ini. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaannya dikarenakan Allah memilih sebagai utusan dan para nabinya, dan para nabi serta utusan Allah itu ditugaskan untuk mendakwahkan, mengajak kepada manusia agar ia bisa hidup yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan para utusan Allah, baik para rasul dan juga para nabi, semuanya sudah tiada. Maka yang melanjutkan adalah para da'i ilallah, para orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah. Maka ketika manusia ini ingin mengajak kepada jalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala, inilah yang disebut dengan dakwah. Adapun dakwah yang harus diketahui oleh para dai harus menyeluruh. Yang dimaksud menyeluruh tentang akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, dan seterusnya, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Oleh karena itu, seorang dai wajib mengajak kepada manusia menuju Allah secara kafah, menuju Islam secara sempurna. Baik, silahkan dibuka Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat ke-208.
masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Iya. Baik, mari kita lihat. Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui ayat itu menjelaskan bahwa kewajiban kita seorang muslim masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Oleh karena itu, kewajiban para dai ilallah mengajak manusia masuk Islam secara kafah. Manusia yang paling kafah dalam beragama, siapakah ia? Tentu tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dibaca Quran surat Al-Fat surat 48 ayat ke-29. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Wajah mereka tampak, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Baik. Mungkin volumenya atau ehonya dikecilin ya. Ehonya dianu aja mungkin, yang terlalu gede mungkin ya. Baik, mari kita sama-sama perhatikan berkaitan dengan Islam disebut dengan kafah. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah gambarkan Rasulullah itu laksana benih, kemudian tumbuh nan berkembang, menjadi besar nan tegak lurus, yang dimana menyenangkan bagi penanamnya dan membuat jengkel bagi orang-orang yang menjadi musuh Islam. Maka tanaman itu tentu terdiri dari 3 kalau ingin sempurna. Lihat di gambar akar, batang, dan buah. Akar namanya adalah akidah atau tauhid yang biasa dikenal dengan rukun iman. Sedangkan batangnya adalah syariat, fikih atau Islam yang disebut dengan istilah rukun Islam. Kemudian yang ketiga, adab, akhlak atau ihsan. Bagi tumbuhan adalah buah, maka inilah yang dikenal dengan istilah rukun ihsan. Inilah yang disebut dengan Islam yang kafah. Inilah jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Maka ketiga-tiganya ini harus betul-betul disampaikan oleh dai ilallah
para penyeru kepada jalan Allah itu. Namun mana yang menjadi prioritas? Namun mana yang seharusnya didahulukan? Sebelum menjawab itu, silahkan dilihat dulu, silahkan di-share kembali. Ketiga-tiganya tadi, tauhid, fikih atau syariat atau yang disebut dengan ilmu, dan akhlak, gambar kedua. Jadi tauhid atau akar tadi adalah kuncinya seorang masuk surga, karena nanti yang masuk surga hanya orang yang beriman, yaitu la ilaha illallah, yang kemarin juga sudah kita sampaikan. Sedangkan ilmu atau fikih atau syariat atau rukun Islam adalah jalan menuju surga. Maka di dalam sebuah hadis, barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Adapun akhlak adalah cara mendapatkan surga tertinggi. Jadi saya ulang, tauhid adalah kunci masuk surga, sedangkan fikih, syariat atau ilmu jalan menuju surga. Sedangkan akhlak atau yang biasa disebut dengan ihsan, maka cara mendapatkan tempat tertinggi di surga. Kalau begitu, sekali lagi sangat penting dan dai harus faham itu dulu. Jadi harus faham, biar nanti mengajak manusia itu bisa menjadi benar. Baik, kita akan melanjutkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahumullah, setelah kita mengetahui dari tiga tadi, akhlak, syariat atau fikih, tauhid atau akidah, tiga-tiganya tadi semuanya ada syarat ini tiga. Akan tetapi yang jadi prioritas kalau tumbuhan itu ingin tumbuh, yang pertama kali apa? Akarnya. Akar inilah yang disebut dengan tauhid ini. Maka para ulama salafus solih menyampaikan agar para dai ilallah, agar ia memahami dengan bekal dalam rangka berdakwah itu tiga syarat. Syarat yang pertama, salamatul muqtaqadi, akidahnya benar terlebih dahulu. Jadi akarnya dulu harus benar, tauhidnya harus benar, karena nanti akidah yang benar akan membuat pohon itu akan tumbuh dan berkembang menjadi besar, baik dan sempurna. Makna akidahnya benar adalah seseorang yang berdakwah meyakini kebenaran akidah tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang difahami oleh generasi terbaik salafus solih. Apa itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan keimanan. Lantas apa itu tauhid? Lantas apa itu akidah, tauhid rububiyah dan uluhiyah serta asma wa sifat? Kita akan membahasnya dengan pada hari ini insyaallah dengan panjang dan lebar. Memang di sini materinya pendek ya, tapi
para thalabul ilmi jangan cepat pulang, tidak. Baik, apa itu tauhid? Silahkan tolong di-share dulu Bu Dokter. Tauhid secara bahasa artinya mengesahkan. Secara istilah mengesahkan Allah Azza wa Jalla pada kekhususan yang hanya bagi Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Itulah yang namanya tauhid. Jadi mengesahkan kekhususan Allah tabaraka wa taala, baik dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya. Nanti akan kita bahas satu demi satu berkaitan dengan ketiga tadi, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Baik, kita mulai yang pertama, tauhid rububiyah. Dikenal juga dengan tauhid af'alillah. Apa itu? Perbuatan Allah, yakni mengesahkan perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah. Jadi kita esahkan yang bisa mengerjakan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu melakukan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mengerjakan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti menciptakan. Jadi yang menciptakan seluruh alam ini, yang mengatur seluruh alam ini, yang bisa adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Rabb alam semesta ini, yang biasa kita kenal Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb pengatur alam semesta ini. Jadi yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberi rizki, yang menjaga, mengatur alam semesta ini semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada manusia, makhluk apapun yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pernah belajar mungkin berapa jumlah planet-planet di angkasa itu? Iya kan? Nggak usah dijawab. Pokoknya nggak bisa dihitung, hanya Allah yang maha tahu. Pernah mendengar ada planet satu dengan yang lainnya tabrakan? Belum pernah ya? Ya? Pernah? Kapan dan di mana itu? Waktunya tidak tahu ya. Ya udah, nanti dia. Tapi lihat, miliaran benda-benda angkasa, kenapa tidak salah titik-titiknya? Semua mengikuti peredaran. Siapa yang mengatur ini? Ada yang lain selain Allah nggak akan mampu. Sedangkan manusia yang ribuan yang mengatur. Contohnya kalau pagi-pagi, ya kan, orang hiruk pikuk di jalan, yang ngatur berapa itu? Polisi dan sebagainya, banyak sekali kan, di mana-mana yang ngatur banyak sekali. Kecelakaan gimana? Sering kita dengarkan. Inilah manusia. Sedangkan alam sebesar ini, segede ini, dan bahasanya sulit
untuk dibahasakan. Kenapa? Semua bisa beredar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, karena Allah lah yang mengatur semuanya. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi mengesahkan yang bisa melakukan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa itu tauhid uluhiyah? Kalau tauhid rububiyah tadi yang kita esahkan, yang kita tunggalkan perbuatan Allah, sekarang kalau tauhid yang disebut uluhiyah ini, tauhid yang yakni al-af'al ibad, perbuatan hamba. Kalau tauhid rububiyah tadi perbuatan Allah yang kita tunggalkan, sekarang kalau tauhid uluhiyah ini perbuatan hamba hanya ditujukan kepada Allah semata. Ini disebut dengan tauhid ibadah. Jadi seluruh bentuk ibadah kita harus kita tujukan, kita tunggalkan, kita esahkan hanya kepada Allah. Sedangkan Allah menghadirkan kita ke dunia dalam rangka untuk apa? Ibadah. Jadi segala bentuk ibadah itu hanya tertuju kepada Allah kalau mau tauhid kita benar, tauhid uluhiyah. Seperti bekerja. Bekerja ini baik pekerjaan yang sifatnya di luar atau di dalam rumah, ini termasuk nilai ibadah enggak? Seharusnya termasuk nilai ibadah. Kalau tidak ternilai ibadah berarti menyalahi Allah menciptakan kita. Tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi seharusnya seorang hamba tidak ada satupun aktivitas yang tidak ternilai ibadah. Itu masak bagi kaum Hawa. Masak ini sebetulnya jadi ibadah enggak? Harus jadi ibadah, dan ibadahnya banyak sekali di dalam memasak ini. Bagi kaum Adam, bekerja ibadah enggak? Ibadah, seharusnya menjadi ibadah. Kalau enggak ibadah, menyalahi sunatullah. Oleh karena itu segala aktivitas kita yang kita lakukan hendaklah tertuju niatnya hanya lillah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, bukan hanya berthalabul ilmi, tidak. Seluruh aktivitas manusia itulah yang seharusnya kita tahu. Dan ini salah satu misi Allah mengutus para nabi dan rasulnya, menjelaskan ini semuanya, bahwa kita hadir ke dunia dalam rangka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum hanya sekedar menghilangkan haus atau sejatinya ada nilai ibadahnya? Harus ada nilai ibadahnya. Oleh karena itu bagaimana adab ketika minum, harus tahu itu. Ini nanti masuk kepada ilmu atau fikihnya. Maka nanti insya Allah setelah materi tauhid kelar, kita ke atas. Tadi tauhid alhamdulillah kita sudah hampir kelar. Maka pertemuan berikutnya pengganti tauhid adalah harus fikihnya, ilmu tentang agama itu, dan kitabnya sudah disediakan tapi belum ada hari ini. Kitabnya tebal, 2 kali tebal dari kitab Syarah Aqidah. Kapan selesainya? Enggak, kitabnya aja belum dibuka kok sudah ngomong selesai, kan gitu. Itu nanti seluruh aktivitas. Kalau ini kan tauhid ini untuk keimanan, imannya akarnya sudah kuat, baru nanti yang kedua fikihnya, batangnya tadi
syariatnya. Maka syariatnya bagus, insya Allah nanti akhlaknya seorang itu pasti bagus. Itu insya Allah. Baik, lihat Allah tabaraka wa ta'ala melalui firman-Nya ini, wa'budu, ya, fa'budhu wastabir li'ibadatih. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Quran surat Maryam surat 19 ayat 65. Jadi menyembah Allah dan berteguh hatilah, istiqomah. Sampai kapan kita menyembah Allah ini? Sampai kapan kita menyembah Allah ini? Sampai ajal. Kemudian nanti di akhirat kita tetap menyembah Allah atau tidak? Ayo, sekali lagi, kapan kita menyembah Allah? Sampai ajal menjemput kita. Pertanyaan kedua, nanti kan hidup kedua di akhirat. Di akhirat masihkah kita beribadah kepada Allah? Tidak. Tinggal memetik hatinya. Iya, jawabnya sahih. Jadi kita beribadah kepada Allah itu hanya di dunia ini, sebentar sekali. Karena kalau dilihat dari Allah, sehari di sisi Allah kita berapa? 1000 tahun. Silahkan, Quran surat 22 ayat 47. Ini saya kasih gambaran dulu bahwa ibadah kepada Allah itu di dunia ini sekejap. Itu loh, kalau dilihat dari akhirat nanti. Silahkan, surat 22 ayat ke-47. Dan mereka meminta kepadamu wahai Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Iya, coba sehari di sisi Allah untuk kita berapa? 1000 tahun. Umur umat Rasulullah rata-rata berapa? 63 umat Rasulullah. Boleh 65, boleh, pokoknya sekitar itu. Jadi kalau 1000 tahun dibagi 65 atau 63 atau 60 berapa? Hanya 1,5 jam. Masya Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah itu kalau dilihat dari hari-hari yang Allah tepati, Allah akhirat nanti hanya 1,5 jam, jemaah. Maka ketika seseorang di dunia ini tidak beribadah, sungguh sangat rugi sekali. Dan ibadah itu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Jangan diniatkan kepada selain Allah. Biar sehat, biar langsing, puasa biar sehat, puasa biar langsing. Memang betul, tetapi itu bukan tujuan. Itu keutamaan aja. Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Lihat di sini, tauhid uluhiyah. Tauhid perbuatan seorang hamba hanya tertuju kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata itu. Dan bentuk beribadah kepada Allah sangat luas sekali. Oleh karena itu, satu demi satu kita harus bisa jelas dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat yakni mengimani segala nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah ditetapkan olehnya Allah semata dan Rasulnya tanpa ada 3, tanpa takrif. Takrif itu merubah,
Tanpa tasbih, tasbih itu menyerupai. Tanpa taktil, taktil itu meniadakan. Jadi pertama, tanpa takrif, merubah. Apa yang dirubah? Kalimat-kalimat yang Allah tetapkan dirubah-rubah. Ini yang nggak boleh. Tasbih disamakan Allah dengan makhluk, itu nggak boleh. Contoh di bawah ini ada As-Sami Al-Basir, mendengar dan melihat. Mendengarnya Allah tidak sama mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Tidak ada suatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, lagi maha melihat. Mari kita perhatikan. Tasbih itu contohnya gini. Allah melihat. Terus digambarkan Allah melihat, berarti melihatnya dengan mata. Matanya Allah seberapa ya? Kalau mata manusia segini. Kalau mata ini yang lebih kecil lagi, hewannya lebih kecil lagi. Akhirnya, nah ini namanya tasyabbuh, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini haram, ini tidak boleh. Allah maha mendengar. Mendengar berarti punya telinga. Telinganya Allah gimana ya? Kalau telinga manusia seperti ini, telinga hewan bermacam-macam. Lantas telinganya Allah seperti apa? Ini namanya tasyabbuh. Ini haram, ini tidak diperbolehkan. Perhatikan, laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Lantas bagaimana cara mengimaninya? Allah maha tahu, cukup Allah maha tahu. Allah maha mendengar, cukup kita yakini Allah maha mendengar. Bagaimana? Itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tahu. Contoh lain, banyak orang yang akidahnya keliru dalam hal ini, bahwa Allah di dalam hadis setiap 2/3 malam turun ke langit dunia. Ditafsirkan langit dunia turunnya pakai apa ya? Nah ini yang nggak boleh. Ini bukan wilayah kita. Kalau Allah maha besar, turunnya pakai lift. Siapa yang bikin lift nanti? Dan seterusnya. Ini nggak boleh. Cara-cara seperti ini harus kita hindari. Tolong kaidah ini, hadis ini dipegang erat-erat. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah olehmu tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan pikirkan tentang zat Allah. Itu. Jadi yang boleh dipikirkan apa? Ciptaan Allah. Seperti apa alam semesta ini, silahkan direnungkan, dipikirkan, silahkan. Mau digali, dikaji maupun silahkan. Tetapi jangan sekali-kali memikirkan, mengkaji zat Allah, karena Allah berbeda dengan makhluk. Seperti itu. Ini kunci agar kita tidak terpleset dalam masalah tauhid. Ini penting sekali agar kita tidak jatuh kepada subhat yang ada. Baik, ini yang pertama. Jadi selamat tauhidkannya dulu. Jadi seorang dai itu harus bersih dulu, benar dulu tauhidnya sebelum mengajak kepada orang lain kepada jalan yang benar. Kalau tauhidnya aja masih ya nggak karu-karuan, bagaimana cara mengajak kepada orang? Makanya tidak sedikit jika
masalahnya besar, sholat duha biar nanti rizkinya lancar. Mengajak tidak harus dengan dakwah yang bilisan. Ada dakwah dengan bilhal, ada dakwah dengan ma'ruf. Misalkan nggak bisa berbicara, ajak ayo ke pengajian, itu juga sudah bagian dakwah. Kemudian dapat ilmu yang sahih kemudian di-share, ini juga bagian dakwah. Dakwah tidak harus berbicara di forum-forum seperti ini. Misalkan jamaah ada kesempatan, ada waktu, ada ini, kumpul membicarakan, ayo kita berbuat baik kepada sesama manusia. Tapi berbuat baik kepada manusia harus niatnya apa tadi? Lillah. Maka nanti poin ketiga harus betul-betul ikhlas. Itu. Sekali lagi, ini nanti ini belum kita metodenya belum. Ini harus selamat dulu akidahnya. Gitu. Baik. Yang pertama, kemudian yang kedua salamatul manhaji, manhajnya benar. Apa itu manhaj itu? Yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus solih, mengikuti prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Baik, akan kita lanjutkan apa itu manhaj, ma'asyiral muslimin, karena ini sangat penting, banyak sekali yang belum difahami. Ya, tolong Bu Dokter bisa di-share. Baik, pengertian manhaj salaf sudah dapat gambarnya? Ya. Manhaj salaf adalah suatu istilah untuk sebuah jalan yang terang lagi mudah. Jadi yang namanya manhaj itu jalan yang terang lagi mudah, yang telah ditempuh oleh salafus solih, yakni para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di dalam memahami dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi manhaj itu artinya itu. Jadi jalan yang mudah lagi terang, yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dalam memahami Islam. Mari kita perhatikan, lantas ada hal yang menarik dari ini semuanya, biar kita sangat jelas. Ternyata Rasulullah itu masuk salaf kita. Artinya salaf itu pendahulu kita. Lihat di sini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang salaf. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah ini? Putrinya. Ittaqillaha wasbiri fa inna ni'mas salafu ana laki. Bertakwalah kamu,
dan bersabarlah karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah diriku atau aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ternyata Rasulullah adalah salaf. Artinya salaf tadi pendahulu. Lantas kalau salafus solih apa? Salafus solih berarti bermakna yaitu sebentar jadi mengikuti pemahaman salaf artinya 3 generasi manusia terbaik dalam cara beragama yang benar. Jadi orang itu agamanya yang paling benar adalah adalah generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, karena ini dididik langsung oleh Rasulullah sahabat itu. Sedangkan tabi'in dididik langsung oleh para sahabat, tabi'ut tabi'in dididik langsung oleh tabi'in. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku yang disebut dengan sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengiringinya yakni generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu